Ini adalah kasus yang sampai hari ini masih sangat membingungkan. Kenapa? Karena cara dia bunuh diri sangat mirip dengan pembunuhan. Welcome to another episode of YouTube and Chill. Sama aku Yufi, dan hari ini aku mau ngebahas tentang misteri orang hilang yang 2 minggu kemudian ditemukan meninggal dengan sangat misterius karena tampaknya dia itu dibunuh, tapi entah kenapa polisi yakin kalau dia itu bunuh diri. Kalau misalnya kamu pengen tahu detailnya, make sure to keep on watching. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton di channel aku, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure to subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Cindy James lahir pada tahun 1944 di Kanada. Ayahnya adalah seorang dokter dan sangat disiplin terhadap Cindy. Karena pekerjaan ayahnya, mereka harus sering pindah-pindah, dimana ayahnya bilang kepada Cindy kalau kamu nggak usah berteman ya, karena kalau misalnya kamu temenan sama si A, tidak lama kemudian kamu harus pindah. Dan buat apa gitu. Nah, ini pun membuat Cindy jadi tidak punya teman. Dia kebanyakan sendirian, tapi tampaknya Cindy baik-baik saja. Di tahun 1962 ketika Cindy berusia 18 tahun, keluarganya harus pindah ke Prancis untuk kerjaan ayahnya. Tapi Cindy memilih untuk stay di Kanada, dimana dia bilang kalau aku ingin jadi suster, aku akan belajar di Universitas Vancouver Hospital. Kalian pindah aja, aku bakal keep in touch dengan cara traveling ke sana setiap tahunnya, dan aku juga akan sering mengirimkan surat. Mendengar itu, orang tuanya pun kayak, oh ya udah deh, oke aja gitu kan. Dan mereka pun selalu keep in touch dengan surat. Nah, setiap tahunnya Cindy akan pergi ke Prancis untuk berlibur bersama dengan keluarganya. Dan suatu hari ketika Cindy kembali ke Kanada, dimana dia tinggal di dormitory ya, dia mengirim sepucuk surat untuk keluarganya di Prancis, dimana dia bilang kalau saya sedih banget, fiancé saya baru meninggal. Dan pada saat orang tuanya menerima surat itu, orang tuanya kayak, hah? Dia itu selalu jenguk kita tuh selalu kirim surat kepada dia. Dia nggak pernah ngebahas kalau dia tuh punya pacar ataupun punya tunangan. Gimana caranya dia punya tunangan yang sekarang tiba-tiba meninggal? Nah, melihat itu orang tuanya yang kayak, mungkin dia cuma bercanda. Jadi orang tuanya pun yang kayak peduli gitu ya sama dia. Ini pun membuat abangnya si Doc juga sangat aneh, karena si Doc itu sering sekali menjenguk Cindy di Kanada, tapi dia nggak pernah dengar kalau Cindy itu punya pacar, apalagi tunangan. Anyway, di tahun 1965 ketika Cindy berusia 21 tahun, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Roy McPhee. Nah, si Roy ini adalah profesor Cindy. Pada saat itu dia sudah berusia 39 tahun, dan karena dia profesor ya, dia itu pintar, tampaknya dia berhasil merayu si Cindy, karena si Cindy itu langsung jatuh cinta kepada Roy. Dan Roy itu parahnya guys, sudah menikah. Tapi tetap saja karena mereka saling suka gitu ya, mereka pun berselingkuh. Dan di tahun 1966 si Roy bercerai dari istri pertamanya, dan di akhir tahun yang sama dia menikahi Cindy. Ya pastinya orang tua Cindy itu nggak senang dong dengan berita ini ya. Kamu itu masih muda, baru 22 tahun, kenapa kamu harus menikah dengan Roy yang menceraikan istrinya setelah dia berselingkuh dengan kamu? Orang tuanya pun mengirimkan surat kepada Cindy, dimana orang tuanya bilang kalau kamu itu cuma dipakai aja sama si Roy. Si Roy itu nggak pantas untuk kamu deserve laki-laki yang lebih baik daripada si Roy. Dan parahnya guys, si Cindy membacakan isi surat itu kepada si Roy. Lebih parahnya lagi, setelah si Roy menyelidiki, ternyata orang tuanya tidak pernah menulis surat itu. Tahu nggak sih yang menulis surat itu siapa? Yang menulis surat itu adalah Cindy sendiri. Entah kenapa, tampaknya dia ingin memprovokasi si Roy dan juga orang tuanya agar mereka nggak cocok kali ya. Untuk alasan apa aku nggak tahu. Tapi pastinya setelah mereka menikah, si Cindy berubah. Dia menjadi seorang wanita yang jauh dari suaminya. Dia nggak ingin dekat-dekat suaminya. Dia selalu bilang kalau kamu itu jangan dekat-dekat lah sama aku nggak suka sama kamu. Nah,
Anehnya, meskipun si Roy mencoba untuk mendekati istrinya, memberikan dia perhatian, si Cindy itu bakal gosip sama temannya, bilang kalau suami aku itu nggak sayang sama aku, suami aku itu nggak romantis sama aku. Padahal si Roy sudah berkali-kali mencoba untuk romantis kepada istrinya sendirilah yang menolak. Selain itu, si Cindy juga bilang kepada temannya kalau saya tuh setiap hari dipukul, saya itu didorong sama suami saya. Padahal si Roy pernah memang memukul Cindy, tapi itu hanya 2 kali, jauh lebih jarang daripada yang diberitahukan Cindy kepada teman-temannya. 16 tahun setelah Cindy dan Roy menikah, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Pada saat itu si Cindy sudah berusia 38 tahun dan ini adalah pertama kalinya dia tinggal sendiri. Oke, tampaknya semua berjalan baik-baik saja. Si Cindy juga mulai terbiasa hidup sendiri, tapi guys, 4 bulan setelah itu dia mulai diteror. Iya, jadi teror sama seorang stalker yang setiap hari bakal telepon bilang kepada Cindy kalau kamu itu akan saya bunuh lah, kamu itu akan saya siksa lah, pokoknya serem-serem gitu ya. Isi telepon itu antara ancaman ataupun pesan-pesan seksual, dan aku pengen kamu mendengar suara dari stalkernya dan kira-kira kamu kasih tau aku apa yang kamu dengar. Nah, komen di bawah. Kalau aku sendiri sih mendengar tampaknya dia bilang Cindy dead meat. Iya, I know, super creepy. Nah, setelah Cindy mendapatkan pesan itu, dia langsung lapor kepada polisi dan merasa polisi menyelidiki di rumahnya. Tampaknya tidak ada bukti yang bisa menunjukkan kalau stalker itu datang ke rumahnya atau mencoba menyerang Cindy secara fisikal. Jadi polisi juga tidak bisa menangkap stalker itu dan polisi juga tidak tahu sebenarnya siapa yang meneror Cindy. Polisi cuma bilang kalau setiap kali kamu mendapatkan serangan ataupun panggilan, tolong kamu catat biar ini bisa menjadi bukti yang bisa kita pakai. Nah, setelah polisi pergi, tampaknya serangan teror dari stalker Cindy makin parah. Tepatnya di tanggal 15 Oktober 1982 ketika Cindy baru saja pulang dinner dengan temannya ya. Kan temannya juga ikut dia gitu ya. Pada saat mereka sampai di depan rumah Cindy, mereka melihat kalau depan pintu rumah Cindy itu sudah terbuka dan kaca depan rumahnya itu juga sudah pecah. Melihat itu Cindy takut, dia pelan-pelan masuk ke dalam rumahnya, ngecek nggak ada apa-apa. Dia pergi ke kamarnya dan dia menemukan kunci pintu rumah depannya itu udah ada di meja samping tempat tidurnya. Ini pun membuat Cindy sangat takut ya. Bayangin kayak stalker aku itu udah datang ke rumah aku, ke kamar tidur aku. Beneran itu kayak serem banget kan. Anyway, ini pun membuat Cindy kembali lagi melaporkan hal tersebut ke polisi, tapi tetap saja polisi tidak bisa menemukan bukti apa-apa yang bisa kira-kira tahu gitu loh, ini tuh perbuatan siapa gitu. Nah, akhirnya karena Cindy sering sekali lapor kepada polisi, dia pun akhirnya berteman dengan salah satu polisi yang bernama Pat McBride. Nah, Pat sendiri sudah menjadi polisi selama 8 tahun dan tampaknya dia suka dengan Cindy karena tidak lama setelah mereka berkenalan, si Pat langsung pindah ke rumah Cindy dan mereka pun tinggal bersama. Dimana kan ini adalah sebuah keuntungan juga ya untuk Cindy, dimana dia memiliki seseorang yang bisa melindungi dia. Tapi tampaknya ini tidak membantu ya, karena suatu hari pada saat Cindy hendak menelepon temannya, dia melihat kalau kabel telepon rumahnya itu sudah dipotong guys. Iya, dan ketika si Cindy tanya apakah ini perbuatan kamu, si Pat bilang kayak enggak gitu loh, enggak. Dan meskipun pada saat tersebut si Pat ada di dalam rumahnya, entah bagaimana caranya ada aja orang yang bisa masuk ke dalam rumah Cindy untuk memotong kabel teleponnya, untuk meneror Cindy. Serem banget kan, misterius banget juga. Tampaknya perlindungan dari Pat tidak cukup dan Cindy pun memutuskan untuk nge-hire seorang bodyguard terkenal yang bernama Ozzy Caban. Dan Ozzy ini sudah terkenal di kalangan selebriti dan juga politikus, dimana mereka lah yang biasanya nge-hire si Ozzy ini. Nah, Ozzy dia ada menginstall satu tombol panik, namanya tuh kayak panic button gitu, dimana ketika Cindy merasa dalam bahaya, dia tinggal pencet tombol itu dan tidak lama kemudian si Ozzy bakal datang ke rumah Cindy untuk menolongnya gitu lah ya, ataupun kayak memproteksi dia gitu. Nah, selain itu si Ozzy juga memberikan sebuah walkie-talkie untuk Cindy dan si Ozzy juga bakal punya walkie-talkie dimana mereka itu akan sering keep in touch gitu, kayak setiap harinya misalnya setiap jam 12 siang
siang si Ozzy itu bakal kayak cek-cek gitu sama si Cindy, dimana ini adalah sebuah hal yang bagus juga sih ya, biar si Ozzy itu tahu gitu loh setiap waktunya kira-kira si Cindy itu baik-baik saja atau enggak. Nah, suatu hari ketika Ozzy memanggil Cindy dari walkie-talkie-nya, Cindy itu nggak respon. Ini pun membuat Ozzy jadi yang kayak oke, something is wrong. Dia pun mengendarai mobilnya sampai ke rumah Cindy. Pada saat dia mengetuk pintu ya, si Cindy itu nggak menjawab, dan akhirnya si Ozzy pun harus menggunakan kunci serap untuk membuka pintu rumah Cindy, di mana pada saat dia masuk dia menemukan Cindy sudah dalam keadaan setengah sadar gitu. Gak ada stocking yang digulung di daerah leher Cindy, dan di tangan Cindy itu guys ada satu pisau dan ditusuk dengan kayak ada kertas gitu. Jadi kayak ada kertas I know, dimana pesan kertas itu berisikan sekarang kamu harus mati. Iya guys, kayak oke. Nah, si Ozzy pun mencoba untuk mendapatkan informasi dari Cindy ya. Dia tanya kira-kira siapa yang menyerang kamu, kamu bisa kasih aku deskripsi nggak gitu kan. Si Cindy cuma bilang kalau dia adalah laki-laki, tapi aku nggak bisa bilang apa-apa, aku nggak gitu ingat. Nah, ketika polisi datang untuk menginterogasi Cindy lagi, kira-kira kamu bisa nggak kasih kita bukti gitu ya, kira-kira siapa gitu yang melakukan ini kepada kamu. Si Cindy itu tampaknya dia kayak jaga rahasia gitu loh. Kamu tahu kan ya, dimana ketika kamu ingin mendapatkan informasi dari seseorang itu tampaknya kayak yang kayak dia tahu lebih banyak daripada yang dia kasih tahu ke kamu. Nah, itulah deskripsi polisi tentang Cindy pada saat itu, dan polisi pun mulai curiga kalau jangan-jangan inilah perbuatan Cindy sendiri kepada dirinya. Dia melakukan ini hanya untuk cari perhatian. Nah, sejak itulah polisi pun jadi yang kayak agak malas gitu ketika Cindy menelepon mereka. Nah, karena serangan itu Cindy menjadi trauma gitu ya. Dia pun memiliki penyakit PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dimana akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit jiwa dan stay di sana beberapa hari. Nah, setelah 5 hari, dokternya udah ngeliat kalau tampaknya Cindy udah boleh pulang deh. Nah, sejak Cindy pulang pun, teror dari stalkernya itu nggak makin mending gitu ya. Terornya tuh makin parah guys. Kayak sampai-sampai di tanggal 5 Desember 1985, tepatnya 9 km dari rumah Cindy, dia ditemukan dalam keadaan tidak sadar. Kaki dan tangannya juga diikat ke belakang. Dia itu hampir telanjang gitu. Ada stocking yang ngerep di lehernya dan ada bekas jarum di bagian dalam tangannya. Dan Cindy itu dalam keadaan tidak sadar. Dia itu berada di dalam mobilnya. Ketika polisi sampai, untung saja Cindy tidak meninggal. Cuman polisi jadi makin kayak curiga gitu loh. Jangan-jangan ini adalah perbuatan Cindy sendiri ya. Meskipun kalau kamu lihat ya, gimana caranya dia bisa mengikat tangan kakinya ke belakang gitu ya. Kalau misalnya sebagai orang awam kita bakal lihat kayak nggak mungkin banget gitu, gimana caranya kan. Tapi setelah polisi lihat lagi ikatannya itu, polisi langsung yakin kalau iya, ini adalah perbuatan Cindy sendiri. Makin hari Cindy tetap diteror oleh stalkernya, sampai akhirnya di tahun 1986 teman Cindy yang bernama Agnes beserta juga dengan suaminya yang bernama Tom memutuskan untuk tinggal di rumah Cindy agar semoga aja si stalkernya itu nggak bakal neror Cindy lagi gitu kan. Nah, akhirnya mereka pun tinggal di sana, tapi tampaknya ini tidak membuat stalker Cindy berhenti, karena tepatnya di suatu malam di bulan April ya, kan si Tom dan juga Agnes tuh sudah tidur ya di kamar mereka. Tiba-tiba si Cindy masuk ke dalam kamarnya dan membangunkan Tom. Dia bilang kalau ada suara seseorang yang berjalan di lantai bawah, coba kita cek. Nah, benar saja ketika mereka turun ke bawah untuk mengecek kira-kira ada siapa yang masuk ke dalam rumah Cindy, mereka menemukan kalau dapur Cindy itu sudah terbakar guys. Dan juga Cindy pun panik, dia pun mencari tombol paniknya ya untuk menekan tombol tersebut agar si Ozzy datang. Tapi ketika dia mencoba untuk asik tekan-tekan, ternyata kabel tombolnya itu juga sudah dipotong sama orang yang mencoba untuk membakar rumah Cindy. Nah, si Cindy pun mencoba untuk menelepon pemadam kebakaran, tapi sama juga kabel teleponnya sudah dipotong. Ini membuat mereka bertiga harus keluar dari rumah Cindy, menunggu pemadam kebakaran untuk datang, dan akhirnya polisi juga datang. Tapi ada satu hal yang aneh menurut Agnes ya. Dia bilang kalau ketika kita bertiga di luar, tampaknya Cindy itu tenang gitu loh, tapi ketika dia melihat polisi, dia langsung jadi kayak lebay gitu loh. Kayak dia tuh paniknya jadi makin meledak-meledak gitu, kayak beda aja gitu loh perilakunya ketika polisi datang. Nah, anyway, karena rumah Cindy sudah terbakar, ini pun pastinya membuat Cindy sangat stres ya. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah sakit jiwa, dan di sanalah dokter melakukan analisa psikologi Cindy untuk menemukan kira-kira dia itu punya penyakit mental apa gitu kan. Terkejutnya, ternyata Cindy memiliki tidak hanya satu mental disorder, melainkan berbagai mental disorder, yaitu schizophrenia, histeria,
dan juga hypochondria. Ya guys, 3 penyakit itu. Nah, Cindy pun harus stay di rumah sakit jiwa beberapa bulan. Tapi kalau untuk opini aku sendiri ya, seseorang yang memiliki skizofrenia itu nggak boleh langsung keluar dong. Meskipun kamu sudah beberapa bulan, harusnya orang yang menderita penyakit itu sudah tidak boleh lagi tinggal sendiri. Tapi lagi-lagi Cindy setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa, dia tinggal sendiri. Dan tampaknya stalkernya juga makin meneror dia gitu loh. Karena di tanggal 26 Oktober 1986 kembali lagi tombol panik di rumah Cindy itu ditekan oleh Cindy. Nah, ketika si Ozzy dan juga polisi datang, mereka menemukan sama seperti peristiwa yang lalu ya. Cindy itu ditemukan kaki dan tangannya diikat ke belakang, lehernya itu sudah di-wrap dengan stocking, dan Cindy dalam keadaan setengah sadar. Lagi-lagi polisi sampai di sana, polisi melihat lagi, aduh ini cewek cuma caper aja, dan polisi pun tidak percaya dengan Cindy. Setelah itu polisi makin males mengangkat telepon dari Cindy, tapi tampaknya selama 3,5 tahun peneroran dari stalker misterius Cindy ini tidak berhenti guys. Makin lama makin menjadi-jadi sampai akhirnya hal yang terburuk terjadi kepada Cindy. Tepatnya di tanggal 29 Mei 1989 sore hari. Ini adalah hari dimana si Cindy berjanji kepada Agnes untuk bertemu ya. Dan Agnes pun pergi ke rumah Cindy kan. Dia ngebel tapi tampaknya si Cindy nggak ngejawab. Ini pun membuat si Agnes jadi panik. Dia pun lapor kepada polisi, dimana polisi melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan keberadaan Cindy, dan akhirnya beberapa jam kemudian polisi menemukan mobil Cindy yang terparkir di lapangan parkir supermarket gitu ya. Dan pada saat polisi melihat lagi, ternyata polisi menemukan kalau Cindy itu sempat pergi berbelanja gitu ya, barang-barang sayur-sayuran dan juga makanan. Di dalam mobil tersebut polisi juga menemukan kalau Cindy baru saja deposit uang ke ATM machine di supermarket, dan di resitnya itu tertulis kalau si Cindy deposit uang tersebut pada jam 7:58 malam. Jadi ya berarti dia baru saja hilang gitu kan. Nah, polisi pun berusaha untuk mencari Cindy, tapi selama berminggu-minggu guys, polisi tidak bisa menemukan Cindy. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian tubuh Cindy ditemukan. Ya guys, sayangnya Cindy sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Basically, tubuhnya ditemukan dalam keadaan yang sama seperti yang lalu-lalu ya. Kaki dan tangannya itu sudah terikat di belakang. Ada stocking yang nge-wrap di lehernya. Ada bekas jarum di bagian tangannya, dan Cindy itu ditemukan di sebuah rumah. Dan ketika polisi menyelidiki lagi, ternyata Cindy itu meninggal akibat overdosis morfin. Iya guys, jarum yang menyuntik Cindy itu berisikan banyak sekali morfin, dan akhirnya inilah yang membuat Cindy meninggal. Tapi lagi-lagi karena polisi dari dulu sudah yakin kalau Cindy itu cuma caper aja ya, polisi pun menyimpulkan kalau akibat meninggalnya Cindy itu karena dia bunuh diri. Tapi ya pastinya orang tua dan juga keluarga Cindy nggak happy ya mendengar itu. Mereka lebih yakin kalau ini tuh jelas-jelas pembunuhan. Bagaimana kalian bisa langsung menyimpulkan kalau dia tuh bunuh diri? Tapi ya karena polisi juga sudah membuat kesimpulan itu, polisi sudah menutup kasus Cindy. Sampai hari ini kita tidak akan pernah bisa menemukan apa penyebab sebenarnya, atau siapa sebenarnya stalker Cindy, atau apakah Cindy itu memiliki stalker atau enggak. Kita nggak bakal tahu. Tapi ada beberapa teori yang bilang kalau ini adalah perbuatan polisi yang waktu itu tinggal dengan Cindy yang bernama Pat McBride. Kenapa? Karena ditemukan lagi kalau Pat itu sebenarnya jatuh cinta kepada Cindy, dan pada saat Pat pindah ke rumah Cindy, Pat itu pernah propose kepada Cindy, cuman karena Cindy mungkin kurang suka sama dia ya, Cindy pun nge-reject proposal si Pat, dan mungkin inilah yang membuat Cindy diteror oleh Pat. Tapi gak masuk akal ya, karena kan pasalnya teror stalker ini dimulai sebelum Pat pindah ke rumah Cindy, sebelum mereka saling kenal. Bagaimana caranya si Pat itu dari awal sudah meneror Cindy? Kenapa orang-orang internet ya percaya kalau Pat adalah pelakunya? Adalah karena basically Pat itu adalah polisi. Mungkin saja karena dia itu sendiri polisi lain melindunginya dan mencoba untuk menutup-nutupi bukti yang bisa mengarahkan kalau Pat itu bersalah. Lagi-lagi kalau misalnya kamu tanya opini aku sendiri ya, aku percaya kalau Cindy itu cuma berimajinasi tinggi aja ya. Mungkin karena dia dari kecil ansos, nggak punya teman, dia mulai membuat cerita tentang orang yang tidak ada. Ingat nggak sih dimana dia itu kasih surat kepada orang tuanya bilang kalau tunangannya itu meninggal, padahal orang tuanya
misalnya nggak pernah ketemu dengan tunangannya, nggak pernah dengar tentang dia ngomong kalau aku punya pacar, tiba-tiba dia memiliki tunangan yang baru saja meninggal. Kan kayak nggak masuk akal gitu kan. Dan juga ya, kenapa polisi tidak bisa menemukan bekas DNA ataupun sidik jari dari orang lain? Setiap kali kalau mereka melidiki ya TKP gitu di rumah Cindy, ataupun pada saat tubuh Cindy itu ditemukan, tidak ada bekas dari orang lain kecuali milik Cindy sendiri. Jadi nampaknya nggak masuk akal aja gitu loh. Lagi pula kan si Cindy itu memiliki skizofrenia kan, dan juga hypochondria, dan juga memiliki histeria. Menurut aku Cindy terdengar seperti suara perempuan, yaitu mungkin aja Cindy sendiri. Aku pengen tahu sih opini kamu. Make sure untuk komen opini kamu di comment section di bawah tentang kasus ini. Dan I guess apa yang bisa kita pelajari dari kasus hari ini adalah untuk tinggal dengan orang lain. Honestly, kayak menurut aku sih, kalau misalnya kamu ada di stalking gitu ya, make sure untuk tinggal sama orang lain, jangan pernah sendiri. Dan kalau misalnya kamu itu merasa kamu punya penyakit mental, I guess it is so much better untuk stay aja dulu di rumah sakit. Aku tahu it sucks, tapi daripada mencelakakan diri sendiri seperti Cindy ini, I don't know guys, I can't say kayak Cindy lah yang membunuh dirinya sendiri. Tapi ya, komen di bawah teori kamu, apakah beneran Cindy memiliki stalker? Anyway, thank you so much for watching. Kalau kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, follow aku juga di Instagram @uvfan. Dan juga buat kamu yang penasaran dengan warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Colourpop, warnanya adalah Scrooge. By the way guys, aku suka banget sama baju ini guys. Like, I'm just gonna show you real quick, but yeah, I just thought it's really cute. Anyway, thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye guys! I know